Sungai Duandong akhirnya menghilang, meninggalkan sebuah koridor luas yang dipenuhi bayangan virtual 3 dimensi. Di sebelah kiri, terdapat 123 bayangan, sementara di sebelah kanan, jumlahnya mencapai 10.080 bayangan. Tekanan tak kasat mata langsung menyelimuti Luo Feng, Master Serangga Rusa, Master Debu Bayangan, dan Master Peri Penyihir. Mereka segera menyadari bahwa apa yang ada di hadapan mereka bukan sekadar permainan biasa, melainkan sebuah ujian yang berkaitan erat dengan warisan peradaban kuno. Permainan tersebut dikenal sebagai permainan Kaisar Badak. Di peradaban kuno, permainan ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Hampir semua makhluk, mulai dari generasi muda hingga para penguasa tertinggi, pernah mempelajari permainan ini. Permainan Kaisar Badak bukan sekadar menguji kecerdasan, tetapi juga menguji kemampuan seseorang dalam memahami hukum, struktur energi, serta berbagai misteri mendalam. Yang lebih mengejutkan, apabila seseorang mampu menguraikan permainan hingga tahap ke-6000, pencapaiannya berpotensi melampaui Duandong River Wu. Bagi Luo Feng dan para Universe Master lainnya, hal tersebut memiliki arti yang luar biasa. Menembus batas era reinkarnasi berarti memberikan kesempatan bagi ras mereka untuk mencapai keberadaan yang benar-benar abadi. Karena itulah semangat mereka langsung berkobar. Luo Feng memiliki keyakinan yang sangat besar terhadap kemampuannya. Selama bertahun-tahun, ia telah mendalami diagram ukiran rahasia dan memperoleh pemahaman yang semakin tinggi terhadap struktur 3 dimensi. Bahkan setelah meninggalkan ruang pilar batu bergaris hitam ratusan tahun sebelumnya, kesadaran Luo Feng tetap berada di dalam pilar tersebut untuk terus memahami hukum dan ukiran rahasia. Dengan bantuan percepatan waktu hingga 3.000 kali, pencapaiannya dalam memahami ukiran rahasia telah meningkat jauh dibandingkan sebelumnya. Inilah salah satu keunggulan terbesar Luo Feng. Permainan Kaisar Badak dan diagram ukiran rahasia sama-sama memiliki struktur 3 dimensi. Dengan kemampuan memahami ukiran rahasia yang semakin mendalam, Luo Feng memiliki dasar yang sangat kuat untuk menaklukkan permainan tersebut. Sementara itu, Master Serangga Rusa segera memanfaatkan hubungannya dengan leluhur Bulan Ungu. Tubuh lainnya kembali ke alam semesta Tanah Suci Bulan Ungu dan meminta tempat dengan percepatan waktu yang jauh lebih tinggi agar dapat terus mempelajari permainan Kaisar Badak. Leluhur Bulan Ungu memahami betapa pentingnya kesempatan tersebut. Sebuah ruang khusus bernama Lingkaran Waktu kemudian digunakan untuk Master Serangga Rusa. Di tempat itu, kecepatan waktu dapat mencapai 10.000 kali lipat. Sementara tubuh sejatinya tetap berada di perahu semesta, kesadarannya dapat terus berada di lingkaran waktu untuk mempelajari permainan Kaisar Badak tanpa membuang waktu. Hal serupa dilakukan oleh Master Peri Penyihir dan Master Debu Bayangan. Keduanya juga meminta bantuan guru sejati pertama untuk mendapatkan ruang dengan percepatan waktu yang sangat tinggi. Namun, Luo Feng juga tidak akan tertinggal. Begitu pemimpin kota kekacauan primal mengetahui keadaan Luo Feng, ia segera mengambil tindakan. Tubuh samudra terpencil milik Luo Feng harus secepat mungkin menuju alam semesta mini pencipta kapak raksasa. Alasannya sangat penting. Guru Origin telah ditekan untuk selamanya, sehingga alam semesta Origin tidak lagi mampu mempertahankan kondisi percepatan waktu secara sempurna. Berbeda dengan alam semesta mini milik pencipta kapak raksasa, yang masih mampu menyediakan ruang dengan percepatan waktu hingga 10.000 kali. Pemimpin kota kekacauan primal, bahkan secara pribadi membawa tubuh samudra terpencil, baru milik Luo Feng menuju alam semesta mini pencipta kapak raksasa. Dalam perebutan warisan Duandong River, setiap detik sangat berharga. Kini, Luo Feng, Master Serangga Rusa, Master Debu Bayangan, dan Master Peri Penyihir berada dalam perlombaan melawan waktu. Di hadapan mereka terbentang permainan Kaisar Badak, sebuah ujian luar biasa yang berpotensi menentukan apakah mereka mampu menembus era reinkarnasi dan membawa ras mereka menuju keabadian. Mereka semua memahami bahwa persaingan telah dimulai. Sebagai kelompok yang pertama memperoleh kesempatan mempelajari warisan, siapapun yang lebih dahulu memahami permainan akan memiliki keuntungan besar. Sementara itu, di alam semesta mini pencipta kapak raksasa, Luo Feng juga terus mempelajari permainan tersebut. Awalnya, ia bahkan tidak mampu memahami aturan dasarnya.
Namun setelah mempelajarinya selama lebih dari 3 tahun, Luo Feng akhirnya mulai memahami struktur permainan Kaisar Badak. Ia menemukan bahwa permainan tersebut memiliki 9 aturan utama dan terdiri dari 10.081 elemen dasar. Elemen-elemen itu membentuk gambar mikrostereoskopik, kemudian berkembang menjadi gambar yang semakin besar, hingga akhirnya membentuk bayangan stereoskopik yang sangat kompleks. Yang paling mengejutkan adalah permainan yang telah benar-benar terpecahkan, mampu membentuk lingkaran energi yang sempurna. Energinya dapat bertahan selamanya, tanpa terus mengonsumsi kekuatan. Hal tersebut membuat Luo Feng semakin kagum. Ia menyadari bahwa permainan Kaisar Badak bukan sekadar permainan biasa, melainkan sebuah metode luar biasa untuk menguji dan meningkatkan pemahaman seseorang. Setelah mengetahui aturan dasarnya, Luo Feng justru semakin tertarik dan mulai menikmati proses memecahkan setiap misteri yang terdapat di dalam permainan. Di sisi lain, Master Peri penyihir akhirnya menjadi salah satu yang pertama menemukan aturan permainan Kaisar Badak. Master Debu Bayangan yang telah lama mempelajarinya langsung memperoleh keuntungan besar setelah mengetahui aturan tersebut. Keduanya kemudian mulai bekerja sama untuk memahami hubungan antara berbagai gambar stereoskopik. Sementara itu, Luo Feng dan Master Serangga Rusa masih terus berkonsentrasi tanpa menunjukkan hasil apapun. Namun, persaingan di dalam perahu mausoleum tidak hanya terjadi di antara mereka. Dari 3 era alam semesta hingga 2 tanah suci, hampir seluruh kekuatan besar mulai mengirimkan para ahli mereka menuju perahu mausoleum. Kelompok pertama yang tiba adalah klan Jam Surga. Seorang True God bernama Master Iblis Jambayangan tiba di depan gerbang bersama pasukan dari klannya. Ia segera mengirim 3 Universe Master menuju ruang kendali dengan membawa peta menuju istana pusat. Sementara dirinya bertahan di depan gerbang untuk mengulur waktu bagi pasukannya. Setengah tahun kemudian, semakin banyak Universe Master berdatangan. 6 Universe Master bahkan mencoba memaksa masuk. Tetapi Master Iblis Jambayangan tetap bertahan dan menghalangi mereka. Tidak lama kemudian, sebuah aura yang jauh lebih mengerikan muncul. Seorang tetua berjubah putih dari Tanah Suci Kaisar Timur tiba. Ia adalah North True, seorang True God yang telah berada di luar samudera semesta selama lebih dari 10 era alam semesta. North True segera mengirim 20 Universe Master, 200 ksatria, dan 2.000 petarung abadi untuk merebut warisan. Setelah itu, sebuah oval hitam raksasa muncul dan menutup gerbang perahu mausoleum. North True menyatu dengan benda tersebut dan bersiap menghadapi siapapun yang mencoba masuk. Kini, perebutan warisan Duandong River benar-benar memasuki tahap yang sengit. Di dalam perahu mausoleum, Luo Feng dan para pesaingnya berpacu memahami permainan Kaisar Badak. Sementara di luar, berbagai kekuatan besar mulai berdatangan untuk memperebutkan warisan yang mampu mengubah nasib seluruh ras mereka. Di dalam koridor hidup dan mati perahu mausoleum, Luo Feng sesekali mengamati keadaan di sekitarnya. Ia merasakan riak pertempuran dari ujung koridor. Kemungkinan berasal dari pertempuran sebelumnya melawan monster Quello. Riak tersebut tampaknya telah menarik semakin banyak makhluk agung menuju perahu mausoleum. Luo Feng memahami maksud Duandong River. Dengan membiarkan ras tengkorak yang telah tersingkir pergi tanpa terluka, berita mengenai warisan ini menyebar dengan cepat. Semakin banyak kandidat yang datang, semakin besar kemungkinan Duandong River menemukan seseorang yang benar-benar memenuhi persyaratan warisannya. Namun, bagi Luo Feng, semakin banyak peserta berarti persaingan juga semakin berat. Selama beberapa ribu tahun di alam semesta mini pencipta kapak raksasa, Luo Feng terus mendalami permainan Kaisar Badak. Ia akhirnya berhasil memahami dan memetakan 123 tahap pertama. Setelah itu, ia mulai mencoba memecahkan tahap ke-124 yang benar-benar belum memiliki solusi. Luo Feng terus mencoba berulang kali. Ia memanfaatkan pemahamannya terhadap diagram ukiran rahasia dan perlahan mengembangkan kemampuan kesadarannya untuk melihat struktur permainan dari berbagai dimensi. Setelah setengah bulan, bayangan stereoskopik berbentuk kerucut akhirnya terbentuk sempurna di dalam pilar kristal. Tahap ke-124 berhasil diuraikan. Luo Feng merasa sangat senang.
Ini adalah pertama kalinya ia benar-benar berhasil mendekode sebuah tahap tanpa hanya mengandalkan solusi yang telah tersedia. Setelah itu, ia langsung melanjutkan ke tahap berikutnya. Sementara Luo Feng terus berkembang, jumlah peserta di perahu mausoleum juga semakin bertambah. Ketika rombongan besar dari Tanah Suci Kaisar Timur tiba, jumlah makhluk agung yang hadir telah mencapai ratusan. Sebagian besar merupakan Universe Master, tetapi bahkan Ksatria dan makhluk abadi juga mulai berdatangan. Kedatangan mereka membuat Master Serangga Rusa, Master Peri Penyihir, Master Debu Bayangan, dan Luo Feng menyadari bahwa persaingan warisan ini semakin gila. Bahkan makhluk-makhluk yang kekuatannya lebih rendah mulai berani memasuki perahu mausoleum setelah mengetahui bahwa mereka memiliki kesempatan untuk memperoleh warisan. Di luar perahu mausoleum, pertempuran antara Tanah Suci Kaisar Timur dan Tanah Suci Bulan Ungu juga semakin sengit. Master Bintang Sejati Utara sebelumnya telah tiba lebih dahulu dan menggunakan beberapa harta karun sejati tertinggi untuk memblokir pintu masuk. Karena itu, makhluk-makhluk dari Tanah Suci Bulan Ungu tidak dapat masuk dengan mudah. Namun, 3 hari setelah pertempuran berlangsung, Tanah Suci Bulan Ungu dan klan Mata Ilahi akhirnya bergabung. 3 True God semesta mengepung Master Bintang Sejati Utara dan memaksanya mundur dari gerbang. Sementara itu, di dalam perahu mausoleum, Luo Feng dan ratusan makhluk agung terus memahami permainan Kaisar Badak. Kecepatan Luo Feng dan Master Serangga Rusa tetap berada di antara yang tercepat. Sebaliknya, para ksatria dan makhluk abadi jauh lebih lambat dalam memahami permainan tersebut. Tidak lama kemudian, rombongan besar lainnya tiba. Kali ini, sebagian besar berasal dari Tanah Suci Bulan Ungu. Jumlah peserta terus meningkat hingga mencapai lebih dari 1000 kandidat. Pada saat itulah Duandong River kembali muncul. Ia menjelaskan kepada para pendatang bahwa permainan Kaisar Badak merupakan ujian pemahaman terakhir sebelum mereka dapat melanjutkan ke aula berikutnya. Permainan ini bukan sekadar hiburan, tetapi sebuah metode untuk menguji sekaligus meningkatkan pemahaman seseorang. Duandong River kemudian mengungkapkan sebuah informasi yang langsung mengubah suasana. Dari 4 kandidat yang datang paling awal, hanya Luo Feng yang berhasil menyelesaikan tahap ke-124 dengan sempurna. Sementara 3 lainnya masih tertinggal jauh. Begitu mendengar hal tersebut, lebih dari 1000 kandidat langsung mengalihkan pandangan kepada Luo Feng. Luo Feng pun menyadari bahwa Duandong River telah membuat dirinya menjadi sasaran semua orang. Benar saja, niat membunuh segera memenuhi koridor. Para Universe Master dari klan Mata Ilahi, Tanah Suci Bulan Ungu, dan Tanah Suci Kaisar Timur hampir bersamaan mengirim beberapa orang untuk menyerang Luo Feng. Meskipun Duandong River memerintahkan mereka untuk memahami permainan Kaisar Badak, ia tidak pernah melarang pembunuhan selama proses tersebut. Berbagai serangan dahsyat menghujani tubuh Luo Feng, mulai dari binatang buas raksasa, kapak yang mampu menghancurkan segalanya, hingga benang-benang energi yang memenuhi ruang. Luo Feng langsung mengaktifkan armor Dewa Pembasmi Iblis Gila. Armor tersebut mengembang dan berubah menjadi seekor kadal dewa bertanduk satu, sementara tubuh asli Luo Feng bersembunyi di dalamnya. Pertahanan bentuk ini sangat kuat, bahkan sebanding dengan harta karun sejati Istana Puncak. Namun, menghadapi 8 Universe Master sekaligus, Luo Feng tetap berada dalam posisi tertekan. Sebagian besar dari mereka memiliki kekuatan tempur tingkat keempat atau kelima. 6 di antaranya bahkan lebih kuat daripada Luo Feng, sementara 2 lainnya memiliki kekuatan yang kurang lebih setara. Mereka tidak memberikan kesempatan sedikit pun untuk membalas dan terus menyerang secara bersamaan. Akibatnya, perhatian Luo Feng terpecah antara bertahan hidup dan mempertahankan kestabilan tubuh dewa binatangnya, sehingga kecepatan pemahamannya terhadap permainan Kaisar Badak menurun drastis. Dalam keadaan terdesak, Luo Feng akhirnya mengambil keputusan berani. Ia mengubah arah dan melesat menuju kelompok makhluk abadi yang berada tidak jauh dari sana. Para makhluk abadi tersebut langsung panik karena mereka tidak mampu bertahan dalam pertempuran antara para Universe Master. Sebuah palu raksasa menghantam Luo Feng dan menyebabkan tubuh dewa binatangnya terhuyung. Gelombang energi yang dihasilkan menyapu sekeliling. 2 makhluk abadi yang tidak sempat melarikan diri akhirnya ikut terkena dampaknya dan tubuh mereka hancur. Kematian 2 makhluk abadi tersebut langsung mengubah suasana.
Semua makhluk agung menunggu reaksi Duandong River. Tidak lama kemudian, pilar-pilar batu di koridor tiba-tiba memancarkan ratusan sinar cahaya hitam dan putih. Sinar-sinar tersebut menyatu menjadi satu berkas cahaya yang bergerak dengan kecepatan luar biasa. Berkas cahaya itu langsung menyambar salah satu Universe Master dari Tanah Suci Kaisar Timur, yang sebelumnya menyerang Luo Feng dengan palu raksasa. Dalam sekejap, tubuhnya dimusnahkan, dan berbagai harta karun sejatinya jatuh ke tanah. Sinar cahaya kemudian menyapu seluruh harta tersebut dan mengembalikannya ke salah satu pilar batu. Sebagian besar makhluk lain hanya menyaksikan dari kejauhan. Mereka sebenarnya berharap Luo Feng tersingkir, karena semakin cepat kandidat terkuat jatuh, semakin besar peluang mereka mendapatkan warisan Duandong River. Bahkan beberapa kelompok yang baru tiba mulai menyembunyikan kemampuan mereka dalam permainan Kaisar Badak agar tidak menjadi sasaran berikutnya. Sementara itu, Luo Feng masih berada dalam wujud dewa binatang dan bertarung mati-matian menghadapi 7 Universe Master. Armor Dewa Pembasmi Iblis Gila memberinya pertahanan luar biasa, tetapi mempertahankan wujud tersebut terus-menerus menguras kekuatan ilahinya. Jika pertempuran berlanjut, bukan hanya kekuatan ilahinya yang akan terkuras, tetapi pemahamannya terhadap permainan Kaisar Badak juga akan semakin terganggu. Dalam keadaan terdesak, Luo Feng akhirnya mengambil keputusan. Ia segera mengeluarkan Menara Bintang dan masuk ke dalamnya. Kemunculan Menara Bintang langsung membuat 7 Universe Master itu bersemangat. Mereka mengira Luo Feng justru telah memasukkan dirinya ke dalam perangkap. Mereka segera mencoba menyegel Menara Bintang dengan berbagai harta karun sejati tipe penyegelan. Namun, semua usaha mereka gagal. Menara Bintang hanya bergetar sedikit dan tetap berdiri kokoh di lantai koridor. Bahkan ketika beberapa Universe Master mengerahkan seluruh kekuatan mereka dan saling meminjamkan harta karun, mereka tetap tidak mampu menggoyahkan menara tersebut. Para makhluk agung akhirnya menyadari bahwa Menara Bintang jauh lebih kuat daripada yang mereka bayangkan. Untuk benar-benar menyegelnya, kemungkinan besar mereka membutuhkan harta karun sejati tertinggi.